Pernah lihat barang ini? Kalau Anda pernah nonton film silat atau film-film mitologi Tiongkok, atau Anda pernah ke China, ke Korea, ke Jepang, pasti Anda akan pernah bertemu dengan barang ini yang dijadikan hiasan, pajangan seperti yang saya pegang saat ini, yang diukir, atau yang dijadikan gantungan kunci, atau yang dijadikan souvenir dan lain-lain, ya. Ya, ini adalah labu botol. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi dalam bahasa Inggris disebut sebagai bottle gourd atau calabash gitu ya. Dalam bahasa Chinese disebut sebagai hulu, artinya labu yang berbentuk seperti botol, ya. Dan kenapa saya membahas ini juga adalah terkait dengan kesehatan dalam perspektif kedokteran oriental. Bottle gourd ini biasanya diproses, dikeringkan, dan dibuat menjadi botol minum. Ya, botol minum apa? Ada dua, bisa minum air biasa, atau yang kedua, minum bahan-bahan obat. Bahan obat itu termasuk bahan-bahan obat yang difermentasi yang menjadi seperti alkohol, ya, dan bisa juga dipakai memang untuk botol arak. Dulu kalau Anda seorang dokter di Tiongkok kuno, maka Anda akan melihat barang ini biasanya digunakan untuk fermentasi bahan-bahan obat, dan juga digantung di depan-depan klinik untuk menandakan bahwa dokter itu siap untuk menolong pasien, gitu ya. Karena dia menjadi buah yang tergantung, jadi kayak dia siap untuk dipetik, seperti itulah. Jadi kayak lambang benevolence, lambang kemurahan hati, lambang lambang keinginan untuk menolong sesama, seperti itu. Kalau Anda lihat labu ini, maka dia terdiri dari 3 komponen, 4 komponen sebenarnya. Yang pertama adalah tangkainya atau kepalanya. Yang kedua adalah mulutnya. Biasanya kalau dibuat jadi botol ini dipotong, terus dimasukin sumbat begitu, sehingga mulutnya di sini. Ini adalah ruang dada, dan ini adalah ruang perut, ya. Jadi kalau Anda lihat kepalanya ini hampir mengarah ke kosong. Jadi dia tanpa bentuk yang sangat solid di bagian atas. Mulutnya kecil, dadanya berisi ruang yang bisa diisi, dan ruang yang paling besar adalah perut. Dalam kitab Tao Te Ching yang dikarang oleh Lao Tse pada abad keempat sebelum Masehi, dikatakan seperti ini: kalau Anda mau sehat dan panjang umur, maka empty your head, fill your belly. Nah, ini tentu saja dapat diartikan dengan berbagai dimensi. Yang pertama, empty your head, artinya kita nggak perlu berpikir dengan cara berpikir yang terlalu ribet, yang menuhin kepala gitu. Make it simple aja. Karena kalau Anda bikin ini berat di atas, maka dia tidak jadi keberuntungan, tidak jadi kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi empty the head, tapi make sure you fill the belly. Pastikan Anda memenuhi perut Anda. Bagi seorang dokter, maka memang betul, kalau Anda mau membuat bahan obat dengan ini, maka fermentasi itu yang penting adalah di bagian sini, bagian bawah. Sehingga kalau Anda mau membuat bahan obat, maka ruangan yang paling bawah ini perlu dipastikan ruangannya bagus dan cukup luas untuk terjadi proses pembentukan eliksir, ya.
Jadi fill the belly maksudnya adalah pastikan di sininya terdapat bahan obat. Nah, itu dari perspektif kesehatan yang lebih general. Tapi ini juga melambangkan latihan nafas yang dapat Anda lakukan sehingga perut Anda ini penuh dengan energi kesehatan, dan kepala Anda menjadi lebih tenang, rileks, dan gak banyak pikiran. Ya, karena kita tahu kalau kita banyak pikiran, kita stres, akhirnya kesehatan kita terganggu. Bagaimana latihan nafas yang efektif untuk fill the belly, memastikan agar daya hidup Anda, chi Anda berlimpah di perut bagian bawah, sehingga dia punya daya hidup yang cukup buat merawat kesehatan. Jadi kalau ini adalah dianggap sebagai orang yang sedang duduk berlatih meditasi, maka ini adalah kepala, ini adalah dada, ini adalah perut bagian bawah. Ya, cara latihannya saya akan tunjukkan kepada Anda. Kita akan belajar bagaimana fill the belly with energy, with chi, agar tubuh kita sehat. Ya, jadi kita tidak hanya memproses bahan obat di luar, tapi kita juga memproses energi yang sehat di dalam, agar daya hidup kita berlimpah untuk memelihara kesehatan. Oke, sekarang kita akan latihan meditasi untuk empty the head, fill the belly. Ya, mengosongkan kepala, tapi memenuhi perut. Memenuhi bukan dengan makanan, tapi saat ini kita memenuhi dengan energi kehidupan yang kita latih dengan nafas. Bagaimana latihannya? Latihannya yang pertama adalah kita perlu belajar untuk membawa perhatian kita tidak lagi di kepala, tapi kita perlu belajar untuk membawa perhatian kita masuk jauh, seakan-akan mata Anda mengikuti, mata Anda tidak lagi melihat keluar, tapi mata Anda melihat ke dalam sampai ke rongga perut bagian bawah. Tulang belakangnya tegak. Perhatikan, rasakan perut Anda yang di bagian bawah. Biarkan perutnya mengempis, mengembang seleluasannya seiring nafas. Pada saat Anda menarik nafas, rasakan perut bagian bawah. Pada saat Anda buang nafas, Anda tidak perlu mengarahkan perhatian Anda kemanapun. Tarik nafas, perhatian ke perut bagian bawah. Keluarin nafas, bebas. Tarik nafas, perut bagian bawah. Keluarin nafas, bebas. Terus lakukan seperti itu. Setiap menarik nafas, perhatikan perut bagian bawah. Keluar nafas, tidak perlu memperhatikan apapun. Izinkan nafas panjang atau pendek seleluasanya. Tidak perlu Anda paksa. Setiap nafas masuk, memperhatikan perut bagian bawah.
Anda tidak perlu mengatur, mengembang atau mengempisnya perut. Yang penting setiap menarik nafas, kesadaran Anda memperhatikan perut bagian bawah. Jika ada pikiran, again, empty the head, fill the belly. Arahkan seluruh perhatian kembali ke perut bagian bawah saat bernafas. Tarik nafas, sadari perut bagian bawah. Keluar nafas, rileks. Tarik nafas, perhatikan perut bagian bawah. Keluar nafas, bebas. Semakin Anda lakukan ini, energi di perut bagian bawah semakin membesar dan semakin terkumpul. Kadang terasa berat di perut bagian bawah. Kadang tubuh terasa panas, itu normal saja, it's okay. Lakukan latihan ini kurang lebih sekitar 15 menit. Begitu ada pikiran lagi, ingat mantranya, empty the head, fill the belly. Sekarang kalau sudah, pelan-pelan Anda tidak perlu lagi fokus bernafas. Anda bersiap-siap untuk mengakhiri sesi latihan ini. Rasakan kembali tangan, wajah dan mata. Dan kalau Anda sudah siap, Anda boleh buka mata. Selesai.
ada beberapa mungkin yang akan beberapa dari antara Anda ya, terutama wanita ya. Pada wanita biasanya memang suka ada energi yang stuck di dada. Ya, di dada ini. Jadi di rongga ini suka ada stuck. Sehingga sometimes pada saat mereka bernafas, yang terasa bukan perut tapi dada dan rasanya berat. Kalau Anda mengalami itu, ada dua kemungkinan. Pertama, memang Anda wanita, memang cenderung seperti itu. Yang kedua, mungkin Anda punya hambatan atau sumbatan energi yang stuck di dada Anda. Biasanya ada problem emosional. Ya, kalau Anda mengalami itu tidak perlu dilawan. Kalau memang Anda sulit merasakan perut bagian bawah, nggak apa-apa. Kalau Anda rasakan di dada, nggak apa-apa. Rasakannya di dada dulu aja. Jadi tarik nafas, rasain di dada. Tarik nafas, rasain di dada. Pelan-pelan, Anda coba lagi bawa lagi ke perut bagian bawah. Dengan melakukan latihan ini, lama-lama sumbatan di dada akan mencair dan Anda akan lebih gampang untuk mengisi reservoir energi yang ada di perut bagian bawah. Ya, demikian. Ingat, empty the head. Mungkin mulutnya dikecilin aja, nggak usah banyak ngomong. And then make sure you fill your belly. Ya, pastikan Anda mengisi perut Anda dengan energi yang bisa mengobati hidup Anda, mengobati tubuh Anda. Demikian dari saya. Thank you.